Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. King Sui melihat sesuatu yang keperakan dan berkilau yang mengintip dari pakaian compang-camping pria cabul itu. Dia membungkuk untuk mengambilnya. Perak, apa ini? King Sui menghitung 9 lembar halaman perak. Setiap lembar memiliki panjang 7 inci dan lebar 5 inci. 9 teknik telapak emas Buddha ditulis di sisi paling kanan dari lembar pertama. 9 gelombang telapak Buddha emas besar. King Sui mengingat serangan ganda yang ditampilkan oleh pria kekar itu selama pertarungan barusan. Mungkinkah dia telah membudidayakan teknik telapak Buddha emas 9 gelombang? King Sui, apa ini? Ini benar-benar tercatat di halaman perak. Wu Suang memandangi lembaran keperakan itu dengan heran. Hanya barang-barang berharga yang akan dicatat di halaman perak. Halaman perak tidak terbuat dari perak biasa, tetapi inti dari perak. 9 lembar halaman perak saja sama berharganya dengan 9 jarum emas yang dimiliki King Sui. Ini pasti satu set teknik, ucap King Sui, dan memberikannya kepada Wu Suang tanpa ragu-ragu, membuat Wu Suang merasa hangat dan tidak jelas. Dia menerimanya dan berdiri di samping King Sui. Meskipun dengan linglung membalik-balik halaman, konsentrasinya tidak pada lembaran yang berkilau. King Sui menggeledah barang bawaan dari mayat pria cabul itu. Saat membukanya, dia menemukan tumpukan uang, catatan, buku, dan kertas yang terbuat dari kulit. Buku apa ini? King Sui sangat gembira karena dia menyukai buku. Bahkan Wu Suang datang untuk melihatnya. King Sui membalik halaman pertama, dan keduanya tercengang. Gambar istana musim semi. Karakternya seperti hidup dan penuh vitalitas. Laki-laki botak dan maskulin digambar dengan pukulan yang kuat, para wanitanya sangat anggun bahkan bagian yang paling penting pun digambar dengan cermat. Gambar pertama menggambarkan seorang wanita berlutut di tempat tidur dengan pantat penuh terangkat tinggi, dan seorang pria berlutut di belakangnya, setengah jalan di dalam dirinya. Wanita dalam lukisan itu secantik bunga persik dengan mata setengah tertutup dan mulut sedikit terbuka. Dia tampak senang dan bersemangat seolah dia menikmatinya. Gambar kedua lebih canggung. Pria itu sedang berbaring di tempat tidur dengan tegak sementara seorang wanita cantik berlutut di sana dengan pantat penuh dan bulatnya. Wilayah misterius dengan jelas disajikan sebelum King Sui ketika wanita dalam gambar memegang alat kelamin yang didirikan di tangannya, menghisap sebagian dengan mulut kecil erotisnya. Pada saat ini, Wu Suang melontarkan kata, "Dasar tercela," dan langsung melarikan diri. Wajahnya merah padam dan jantungnya berdegup kencang. King Sui hanya mencibir dan mengagumi raut wajah Wu Suang. Keduanya telah menatap gambar itu selama beberapa waktu. King Sui bingung. Wu Suang benar-benar melihatnya dalam waktu yang lama. Dia mungkin berpikir itu juga luar biasa. "Wu Suang, bukankah menurutmu ini terlihat bagus juga?" ucap King Sui dengan sangat senang. Wu Suang masih sangat terkejut karena benda besar itu bisa memasuki seorang wanita. Dia sangat muak pada gambar kedua. Dia tidak berpikir bahwa wanita itu akan mengisap. Meskipun Wu Suang bertempat tinggal di penginapan malam, dia tidak pernah menyaksikan tindakan seperti itu. Dia tahu tentang hubungan intim, tetapi tidak menyadari ukurannya, atau fakta bahwa wanita dapat menggunakan mulut mereka. Berhentilah mengatakan hal-hal yang menjijikkan itu, ucap Wu Suang, merasa malu dan bingung. Ingatan tentang dirinya yang diekspos di hadapannya selama mandi muncul di benaknya. Dia telah berada dalam pose yang sama dengan wanita dalam gambar itu dengan pantat terangkat. Ini membuatnya menjadi warna merah yang lebih cerah. Wu Suang memikirkan bagaimana King Sui menatap lekat-lekat pinggulnya pagi ini. Mungkinkah dia berpikir untuk meniru pasangan dalam gambar itu, gumam Wu Suang dalam hati. King Sui. Ini memalukan. Hentikan pikiran bodohmu, teriak Wu Suang.
Baiklah, aku akan menyimpan bukunya. Beritahu aku jika kamu ingin membaca, dan aku akan meminjamkannya kepadamu. Atau kita bisa membacanya bersama, ucap King Sui terkekeh dan menutup buku itu. Pergilah ke neraka, teriak Wu Suang sambil melemparkan gulungan perak itu ke King Sui, dan King Sui menangkapnya di udara dan menyimpannya. King Sui memutuskan untuk menggabungkan semua barang ini. Dia bisa saja terus berkuda dengan Wu Suang jika bukan karena dua kusir yang menunggu. Wu Suang, ayo lanjutkan perjalanan kita. Sangat lama sekali, benar-benar tidak nyaman tanpa menunggangi binatang iblis, ucap King Sui sambil menghela nafas. Kamu benar, tapi binatang terbang terlalu langka, aku bahkan tidak yakin apakah aku akan pernah melihatnya seumur hidup ini, jawab Wu Suang menatap langit malam yang jauh dengan penuh kerinduan. Kembali dalam perjalanan dan di dalam gerbong. King Sui sedang membaca 9 gelombang Buddha emas besar di halaman perak. Gelombang kedua bisa membuat kerusakan separah ini. King Sui secara kasar membaca, dan menemukan langkah-langkah yang mirip dengan tapak Buddha. Dikatakan bahwa ada sekte Buddha yang sangat kuat di benua tengah, yang tidak dapat dibandingkan dengan sekte pedang langit. King Sui mengesampingkan semua pikiran asing dan terus memindai telapak Buddha emas 9 gelombang. Seperti namanya, ada 9 gelombang dalam teknik itu. Masing-masing memiliki caranya sendiri untuk mengumpulkan ki, dan menggunakan gelombang sebelumnya sebagai dasarnya. Seseorang dapat meningkatkan 10% kekuatannya setelah menyempurnakan gelombang pertama, sedangkan gelombang kedua menambahkan gelombang kekuatan tambahan yang dibangun di atas fondasi yang ditetapkan oleh gelombang pertama. Gelombang kedua meningkatkan kekuatan serangan seseorang. Itu dibuang hampir bersamaan dengan gelombang pertama, mengikuti hanya sepersekian detik kemudian. Setelah kesempurnaan gelombang ketiga, itu akan meningkatkan kekuatan gelombang lain di atas fondasi awal. Itu masih menggunakan kekuatannya sendiri, tapi kekuatan gelombang pertama akan meningkat 20%, dan gelombang kedua akan meningkat 10%. Saat dilakukan, gelombang pertama akan selalu dijalankan terakhir, yang berarti kekuatan paling fatal akan selalu datang terakhir. Itu adalah serangan yang datang dalam beberapa gelombang yang datang setelah gelombang lainnya. Dan keempat mengikuti. Gelombang ke-9 tidak meningkatkan serangan, tetapi memiliki kekuatan 10% lebih banyak daripada gelombang ke-8 atau 80% lebih banyak daripada gelombang pertama. Teknik yang sangat jahat, gumam King Sui. King Sui tidak bisa menekan kegembiraannya. King Sui tanpa sadar berbicara dengan gembira. King Sui, apakah kamu berbicara tentang sesuatu yang kotor lagi? Wenren Wu Suang berbicara dengan ringan saat dia mendekatinya. Hehe, teknik ini terlalu horny dan kuat. Jika seseorang berhasil mengolah ini ke tingkat 9, dia tidak akan terkalahkan. Tapi, sangat disayangkan bahwa sangat sulit untuk mengembangkan teknik ini, jawab King Sui. Wu Suang hanya melihatnya beberapa kali sebelum dia pergi. Dia takut tangannya yang mungil akan menjadi besar dan kekar jika dia menguasai 9 gelombang Buddha telapak tangan emas besar. Untuk alasan ini, dia tidak tertarik pada teknik itu. Setelah memutar matanya ke arah King Sui, dia kembali ke kamar kecilnya. Untuk tingkat pertama dan kedua, yang dibutuhkan seorang kultivator hanyalah waktu. Selama seseorang punya waktu, seseorang akan bisa menguasai level awal. Untuk King Sui, dia tidak kekurangan waktu sama sekali. Metode sirkulasi ki di tingkat ketiga sangat tidak jelas. Juga, basis kultivasi seseorang harus dapat menghasilkan Xiantian ki. Lupakan. Pertama-tama aku akan mengembangkan 2 tingkat pertama. Berdasarkan level kekuatanku saat ini, jika aku bisa mencapai level kedua, kekuatanku akan meningkat. Pada kenyataannya, seharusnya ada banyak seni dan teknik kultivasi tingkat 9 di 9 benua. Biasanya, mereka tidak semisterius telapak tangan Buddha emas 9 gelombang. Tidak hanya itu bisa meningkatkan serangan seseorang, tapi juga dia bahkan bisa mengirimkan serangannya nanti terhadap lawannya. Namun, serangan gelombang pertama hampir tidak mungkin untuk dilawan.
King Sui terkadang bertanya-tanya siapa orang cabul itu. Untuk berpikir bahwa dia benar-benar memiliki teknik kelas atas dan misterius luar biasa. Warisan pria cabul itu seharusnya berasal dari beberapa klan tertutup kuno, atau sekte besar dan kuat. Bagaimanapun, itu akan menjelaskan mengapa dia memiliki harta karun yang dimilikinya. Tiba-tiba, King Sui ingat bahwa gambar istana musim semi masih memiliki kertas kulit binatang di dalamnya dan King Sui dengan cepat menariknya keluar. Kertas kulit binatang itu hanya seukuran telapak tangan. Ketika King Sui menyentuh kertas itu, dia merasa tekstur kertasnya sangat kenyal dan mengandung sedikit kehangatan. Tidak hanya itu, materialnya juga tidak terlalu jelek. Mungkin, itu benar-benar terbentuk dari kulit binatang iblis. King Sui menebak dengan liar, tetapi setelah dia melihat kata-kata di dalam kulit binatang itu, dia tiba-tiba terdiam. Pil surga yang bingung, King Sui melanjutkan membaca. Resep ramuan, buah surga yang, penis macan emas api, penis banteng besar perak, penis kambing petir Ichesno, kantung empedu ular setan. Pil untuk meningkatkan yang, dorongan seks pria. King Sui tidak bisa berkata-kata. Pria kokoh dan berotot cabul itu masih memiliki 2 item lagi selain dari 9 gelombang Buddha telapak tangan agung. Dia juga memiliki gambar istana musim semi serta pil surga yang. Tidak hanya item pertama pada resep buah surga yang tidak diketahui King Sui, tetapi juga item lainnya secara mengejutkan adalah 15 jenis penis binatang iblis yang berbeda. Penis milik binatang iblis, seseorang kemungkinan besar akan mati lebih dulu sebelum mereka berhasil mengebiri 15 penis binatang iblis yang berbeda. Penemuan bangsat apa ini, gumam King Sui. Dan apa sebenarnya buah surga yang? Wu Suang, menurutmu ini apa? Tanya King Sui. King Sui telah memberinya satu set teknik bentuk harimau. Saat ini, Wu Suang sedang linglung saat melihat resepnya. Tiba-tiba, King Sui yang tak berdaya melihat saat Wu Suang membaca isi resepnya, tanda-tanda kemerahan terlihat di lehernya yang pucat seperti giok. Hal yang tidak tahu malu, jawab Wu Suang. Wu Suang, apa itu buah surga yang? King Sui merasa resep ini mungkin bermanfaat. Secara alami, dia tidak membutuhkan itu untuk meningkatkan gairah seksnya. Buah surga yang adalah buah yang ekstrim. Wenren Wu Suang menjawab dengan agak tidak wajar. Bisakah itu dimakan? Tanya King Sui. King Sui berhasil menebak kira-kira 70–80% dari fungsi buah itu setelah mendengar namanya. Tapi, dia terus meminta informasi lebih lanjut. Tidak, kamu tidak bisa makan itu. Kamu pasti tidak bisa makan itu. Wenren Wu Suang menjawab dengan bingung. Wajah seperti giok yang indah itu dipenuhi dengan kepanikan. Kenapa aku tidak bisa makan itu? King Sui dengan bingung bertanya. Karena itu adalah bagian dari bahan utama resep, harusnya bisa dimakan, kan? Yah, suatu kali, ada seseorang yang memakannya. Pada akhirnya, buah tongkatnya orang itu meledak dan mati, jawab Wu Suang. Dia akhirnya menjawab dengan ekspresi malu-malu di wajahnya. Wenren Wu Suang takut King Sui akan cukup penasaran untuk bereksperimen dengan buahnya dengan memakannya. Setelah menjawab itu, dia menundukkan kepalanya dan tidak berani melihat King Sui. King Sui membeku, buah tongkat orang itu meledak. Sekuat itukah? Ucap King Sui. Bagaimanapun, kamu tidak bisa memakannya. Berhenti membicarakan ini, jawab Wu Suang. Wajah memerah dari Wenren Wu Suang memiliki ekspresi cemberut saat kabut berair terlihat di matanya. Wu Suang, aku suka penampilanmu sekarang. Mungkin suatu hari nanti, aku akan menderita ledakan dahsyat karena kamu juga, ucap King Sui. King Sui tanpa daya melirik Wu Suang yang tampak menyedihkan. Jika kamu tidak memakannya, kamu tidak akan menderita ledakan. Wu Suang menjawab dengan malu-malu, saat dia mengingatkan King Sui lagi. Setiap hari melihat kecantikan tiada taraf seperti dirimu, aku bisa melihat tapi tak bisa menyentuhmu. Ini seperti aku makan buah surga yang, setiap hari. Mungkin buah tongkatku akan meledak suatu hari karena kamu, ucap King Sui lirih. Jangan bicara omong kosong.
Apakah kau gatal karena ingin merasakan pukulanku? Wenren Wusuang tampak sangat tidak senang dengan kata-kata King Sui. Wusuang, mari kita lihat buku itu bersama. Aku sangat tertarik sebelumnya. Hehe, tunggu, Wusuang, jangan pergi. Ucap King Sui mengeluarkan buku yang berisi gambar istana musim semi saat Wenren Wusuang melarikan diri dengan panik. Bocah nakal, lebih seriuslah. Teriak Wusuang dari dalam kamar kecilnya. Buku yang berisi gambar istana musim semi itu tebalnya hanya sekitar 40 halaman. King Sui merasa bahwa harta milik pria itu seharusnya bukan sesuatu yang biasa. Bagaimanapun, dua item lain yang dia dapatkan semuanya dianggap sebagai harta karun. Jadi, nilai buku ini tidak boleh serendah itu. King Sui membuka halamannya, dan hanya melihat gambar tanpa kata-kata. Betapa hidup dan hidup mereka. King Sui menenangkan hatinya saat dia melihat banyak gambar yang bergelombang. Laki-laki dalam gambar adalah laki-laki berkepala botak, menyebabkan King Sui berpikir tentang seorang biksu berdosa yang menikmati kesenangan perempuan. Ada dua gambar di setiap halaman dengan total 72 teknik posisi antara pria dan wanita. King Sui perlahan mengamati. 8 gambar terakhir berisi gambar wanita yang memasukkan kejantanan lelaki botak ke dalam mulutnya, menahan kejantanannya di antara payudaranya, dan bahkan mengambil kejantanannya di tempat yang lebih memalukan. Setelah mengamati isi buku selama sekitar 4 jam, King Sui merasa sangat terangsang ketika benda di celananya berdiri seperti tenda besar dan tegak. Secara kebetulan, Wenren Wusuang keluar dari kamarnya dan melihat King Sui. Dia berdiri di sana dengan bodoh sejenak, sebelum dengan malu-malu berlari kembali ke kamarnya untuk berlindung. King Sui dengan pahit tertawa, "Sialan, aku baru saja kehilangan seluruh wajahku." King Sui mengalihkan pandangannya ke bawah, dan mempelajari tongkatnya. "Tingkat ereksiku seharusnya masih oke, kan? Jika orang-orang dari sekte Buddha menyaksikan ini, mereka pasti akan tercengang," gumam King Sui cengengesan. Sebenarnya akan ada seseorang yang benar-benar dapat menahan nafsunya setelah dia selesai melihat gambar istana musim semi, atau gambar Buddha gembira. Dia tidak akan mencari wanita, dan masih mempertahankan tingkat kejelasan ini. Ini menunjukkan betapa hebatnya semangatnya dibandingkan dengan orang lain. Sayang sekali King Sui tidak tahu bahwa ini adalah harta tertinggi dari sekte Buddha, gambar Buddha ilahi yang menggembirakan. Gambar itu berisi keterampilan ilahi di dalamnya. Selain leluhur sekte, tidak ada orang lain yang bisa menguraikan rahasia di dalamnya. Terlepas dari misteri tersebut, sekte Buddha ilahi masih bisa mendapatkan beberapa wawasan tentang teknik budidaya. Mereka secara khusus membutuhkan persatuan bersama antara laki-laki dan perempuan darinya. Ini menyebabkan kekuatan sekte mereka meningkat secara eksponensial. Semua yang dapat memperoleh pengetahuan dari gambar ini akan dianggap sebagai kultivator yang kuat. Sungguh sangat disayangkan bahwa buku asli gambar Buddha ilahi yang menyenangkan telah hilang sejak lama. Saat ini, buku di tangan sekte Buddha hanyalah salinan. Siapa yang mengira bahwa setelah serangkaian kebetulan yang beruntung, King Sui dapat memperoleh gambar Buddha ilahi yang menyenangkan di kota Changlang. Setelah diganggu oleh Wusuang, King Sui tidak lagi tertarik untuk terus membacanya. Bersama dengan resep pil surga yang ilahi dan teknik telapak tangan Buddha emas 9 gelombang, dia menutup buku itu dan menyimpan ketiganya di dalam alam spesialnya. Dia ingat bahwa penyempurnaan pil surga yang membutuhkan usus ular iblis, dan kebetulan sekali dia masih menyimpan usus yang didapat dari Raja Ular Cincin Emas yang dia bunuh. Ular adalah makhluk cabul. Resep ini juga sangat cabul karena tidak akan membiarkan isi perut ular sia-sia begitu saja. Dengan mendapatkan usus ular, salah satu bahan yang dibutuhkan untuk pemurnian pil surga yang sudah dia dapatkan. King Sui hanya bisa tertawa getir ketika dia mengingat fakta bahwa dia membutuhkan lebih dari 10 penis binatang iblis untuk ramuannya. Melewati hutan belantara dan lembah yang sunyi, mereka akhirnya tiba dengan damai di negara Changlang sekitar sebulan kemudian. "Akhirnya kita sampai juga, itu sangat membosankan."
Wenren Wusuang berkata dengan gembira saat dia turun dari kereta hewan banteng metalik. Nada suaranya terdengar seolah dia baru saja dibebaskan dari beban yang berat. Kedua pria kusir itu telah kehilangan kemampuan mereka untuk menyakiti orang lain, jadi King Sui tidak repot-repot dengan mereka. Kedua pria kekar itu berulang kali mengucapkan terima kasih saat King Sui dan Wusuang menyuruh mereka pergi. Mereka segera pergi setelah itu. Aku ingin tahu apakah mereka masih akan sangat bahagia ketika mereka menyadari bahwa bagian laki-laki mereka tidak dapat lagi digunakan. King Sui berpikir sendiri ketika dia melihat kereta binatang banteng metalik yang pergi. Tembok kota negara Changlang menjulang tinggi dan menjulur seperti naga raksasa. Gerbang kota hitam yang lebar dibuka, dan arus lalu lintas yang melewatinya tak henti-hentinya. Benar-benar pantas disebut ibu kota besar. Kesan yang diberikan sangat berbeda. Dari jauh, itu tampak seperti naga buas yang merayap dan ganas yang memancarkan aura misterius. King Sui memutuskan memasuki kota dengan berjalan kaki. Terlihat sejumlah besar orang masuk dan keluar melalui gerbang kota. Setiap kali mereka lewat, mereka harus membayar sejumlah koin tembaga. Ini juga membantu pendapatan untuk negara Changlang. Wusuang, ayo masuk, kita harus mencari tempat untuk makan dan istirahat kita, ucap King Sui. King Sui melihat lalu lintas manusia yang tak ada habisnya saat dia meraih tangan Wusuang dan menuju ke gerbang kota. Wusuang tahu bahwa King Sui takut dia akan berpisah di tengah kerumunan. Oleh karena itu, dia membimbingnya sambil mendorong kerumunan itu untuk mencarikan jalan. Wusuang membiarkan King Sui menuntunnya yang menyebabkan senyuman kecil muncul di wajahnya. Begitu mereka melewati gerbang kota, ada jalan setapak yang lurus dan lebar di depan mereka. Kerumunan besar manusia mulai bubar saat semua orang melanjutkan kehidupan mereka yang sibuk. Di sepanjang jalur ini terdapat dua baris ruko dan paviliun bertingkat tidak jauh dari gerbang kota. Ada paviliun yang memiliki ketinggian yang hanya sedikit lebih pendek dari tembok kota. Itu membuka mata bagi King Sui. Dia merasa jika membandingkan kota 100 Miles dengan negeri Changlang, itu seperti bermain-main. Ada banyak binatang buas di jalanan sebagai hewan tunggangan. Bahkan ada sesekali binatang iblis Xiantian. Orang-orang ini semua memiliki indera spiritual yang kuat, dan bahkan kadang-kadang melirik King Sui dan Wenren Wusuang. King Sui tahu bahwa itu karena mereka telah merasakan kemampuan Xiantian Wusuang. Para praktisi seni bela diri di 9 benua pasti sudah memiliki kemampuannya sendiri. Bagaimanapun, dunia itu luas dan tak berujung. Bahkan seorang kultivator Xiantian tidak akan bisa melakukan perjalanan sejauh itu dengan kedua kakinya sendiri. Apalagi, ada banyak binatang cepat di dunia. Namun, kuda biasa tidak akan kalah dengan kuda kelinci merah atau Wu Sui. Kuda Wu Sui dan kelinci merah sama-sama kuda perang berkualitas tinggi dengan tinggi 3 meter. Serigala normal bahkan tidak berani mendekati mereka. Ketika kuda terbang sesekali lewat di udara, orang-orang di sekitar akan meratap karena iri. Bagi banyak kultivator Xiantian, mereka tidak suka yang kelas rendah, jadi mereka akan memilih untuk tidak memilikinya sama sekali. King Sui dan Wusuang melihat-lihat saat mereka berjalan. Tatapan King Sui sebagian besar mendarat pada keindahan di jalan saat dia menyesali berapa banyak yang ada di tempat yang begitu besar. Selain itu, standar kecantikan jauh lebih tinggi daripada di 100 Miles. Meskipun mereka tidak sebanding dengan Wenren Wusuang, pemandangan itu cukup untuk membunuh kebosanan. King Sui, bahkan jika wanita-wanita itu cantik, kamu tidak harus mengeluarkan air liur juga kan, dasar cabul, ucap Wusuang. King Sui dengan cepat menyeka mulutnya yang menyebabkan Wusuang tertawa ringan. Bahkan lebih banyak orang mulai dengan terang-terangan menatap pemandangan keindahan langka ini. Apakah kamu melihat berapa banyak orang yang melihatmu? Ekspresi mereka tampak seolah ingin melahapmu, ucap King Sui cengengesan. Ini membuatku merasa sangat tidak nyaman, jawab Wusuang. Karena itulah aku melakukan ini untuk kamu, jika mereka berani melihat wanitaku, maka aku akan melihat wanita mereka.
Aku harus mengambil kembali apa yang diambil dariku, ucap King Sui tersenyum. Siapa wanitamu? Kamu benar-benar tidak tahu malu, dasar kecil cabul. Ucap Wu Suang sambil mengusap wajah King Sui dengan kasar. Tindakan Wu Suang tampak seperti menggoda sebagai pasangan yang menyebabkan banyak orang di sekitar mereka menghela nafas. Desahan itu seperti musik yang merdu di telinga King Sui. Silakan dan jadilah iri hati. Jadilah iri, cemburu. Aku menikmati saat kalian melakukan itu. King Sui berpikir dengan bangga. Mereka berdua menemukan penginapan yang kelihatannya lumayan bagus. Mereka memutuskan untuk pergi ke Sekte Pedang Langit setelah seharian istirahat. Meskipun mereka telah memasuki negeri Changlang, akan membutuhkan waktu 10 hari hingga setengah bulan untuk melakukan perjalanan dari sisi selatan ke ujung utara. Itu adalah ide cemerlang bahwa mereka telah bertanya-tanya dan mendengar bahwa Sekte Pedang Langit tidak jauh dari tempat mereka berada. Mereka menemukan bahwa dibutuhkan kereta kuda biasa sekitar 2-3 harian untuk tiba. Malam ini adalah malam tanpa tidur bagi King Sui. Jelas, dia tidak akan mengendurkan pada pelatihan hariannya. Di tempat di mana nyawa seseorang tidak sepenting sebilah rumput, orang yang tidak memiliki kekuatan akan dihadapkan pada kemungkinan untuk diinjak-injak sampai mati. King Sui, mari kita lihat sekeliling hari ini, dan menuju Sekte Pedang Langit besok, ucap Wenren Wu Suang memandang King Sui dengan malas. King Sui tidak punya pilihan lain. Kecantikan tak tertandingi yang tak tertandingi di generasinya ini menggunakan nada seorang gadis kecil. Wajahnya yang tenang dan anggun memiliki ekspresi kebahagiaan, permohonan, dan sifat genit. Setelah melihat ini, King Sui mengangguk setuju tanpa berpikir 2 kali. Giliran King Sui yang dipimpin oleh tangan Wu Suang saat mereka melewati jalanan. Mereka melihat semuanya, bahkan mainan untuk anak-anak. Namun, mereka tidak membeli apapun. King Sui menatap Wu Suang tanpa berkedip. Tatapan itu membuat wajah Wu Suang memerah sampai ke lehernya. Apa yang kau lihat, dasar cabul? Berani-beraninya kau membiarkan imajinasimu kabur seperti itu, ucap Wu Suang. Hehehe, Wu Suang, apa yang kamu suka? Kakak laki-laki akan membelikannya untukmu, ucap King Sui cengengesan. King Sui melihat bahwa Wu Suang telah menatap gelang giok selama beberapa waktu. Aku hanya ingin melihat-lihat saja dan tidak ingin membeli apapun. Aku tidak pernah melihat hal seperti ini di masa lalu, jadi aku ingin menikmati apa yang bisa aku lihat sekarang, jawab Wu Suang. Wenren Wu Suang tidak peduli dengan fakta bahwa King Sui telah bertindak seperti seseorang yang lebih tua ketika dia mencoba mengingat kembali kenangan masa lalunya. King Sui merasa sangat tertekan. Dia tahu bahwa Wu Suang memiliki masa kecil yang sulit dan tidak mengalami banyak pengalaman saat itu. Sementara dia mengatakannya seolah-olah tidak ada yang terjadi, siapapun bisa merasakan kepahitan di balik kata-katanya. Wu Suang, haruskah aku membawamu berkeliling di seluruh negara Changlang sebelum kita menuju ke Sekte Pedang Langit? King Sui berkata dengan ringan. Haha, tidak perlu seperti itu. Terima kasih, jawab Wu Suang sambil tertawa. King Sui mengusap hidungnya, dan berkata, wanita benar-benar aneh. Tiba-tiba, King Sui merasakan kehadiran yang kuat dari atas. Selain itu, banyak orang di sekitarnya mau tidak mau melihat ke atas dan mengeluarkan suara ratapan, pujian, desahan, dan kegilaan. Burung raksasa bersayap emas terbang lewat dengan tubuh emasnya yang berkilau. Ketika sayapnya direntangkan, lebarnya sekitar 200 meter. Hanya sayapnya yang berwarna keemasan sementara tubuhnya hitam pekat. Hal yang paling unik tentang binatang itu adalah mahkota berwarna putih keperakan yang ada di atas kepalanya. Kontras warna membuat mahkotanya sangat mencolok. Setelah melihat burung raksasa bersayap emas, tatapan King Sui tertarik pada gadis yang menaiki burung besar itu dengan pakaian sutranya berwarna putih. Dia tidak tahu bagaimana menggambarkan gadis itu atau lebih tepatnya, wanita itu. Alisnya seperti pewarna hitam, matanya seperti bintang yang berkilauan tapi tetap gelap seperti tinta dan sangat dalam. Wajah itu sepertinya memiliki tampilan yang penuh penghinaan terhadap dunia.
Kulit mulusnya memancarkan kecantikan yang megah dan mengesankan. Seolah-olah dia sedang membandingkan gambar keindahan dengan gambar pemandangan yang menakjubkan. Membandingkannya dengan wanita lain hanyalah penghinaan terhadap kecantikannya. Sosoknya ramping dan indah karena dia bisa membuat seseorang menjadi gila. Saat dia berdiri di atas binatang iblis yang kuat itu, rambutnya berayun di samping telinganya. Ini membuat seseorang merasa seolah-olah sedang dalam mimpi. Ada wanita lain yang setingkat dengan gurunya yang seperti Dewi. Keributan diskusi pecah di sekitarnya tetapi King Sui tidak mendengar apa-apa. Kepalanya dipenuhi dengan kecantikan dan aura ilahi dari wanita itu. Setelah beberapa waktu, King Sui kembali ke akal sehatnya dan melihat bahwa Wenren Wusuang sedang menatapnya dengan menggoda. Jarang sekali wajahnya yang halus memerah di depan Wusuang. Bagi wanita, melihat rasa malu pria memiliki daya tarik dan daya tarik yang sama dengan wanita. Wanita yang sempurna. Bahkan aku merasa cemburu saat melihatnya, ucap Wusuang tersenyum sambil menatap King Sui. Apa yang membuatmu iri? Bukannya kamu lebih cantik darinya, jawab King Sui sambil tersenyum. Dasar bajingan kecil, kamu tidak jujur. Kamu dalam keadaan pingsan saat kamu melihatnya sebelumnya. Kamu tidak pernah seperti itu saat bersamaku. Lihatlah jumlah orang di sini yang masih terpesona dengan kecantikannya. Kapan aku pernah menyebabkan keributan seperti itu? Ucap Wusuang mengedipkan matanya yang indah saat dia tersenyum. Itu karena dia memiliki burung besar bersayap emas bersamanya dan beberapa faktor lainnya. Jika kamu memiliki binatang iblis yang kuat juga, kamu juga bisa melakukan hal yang sama. Itu akan sama bahkan jika aku yang di posisinya. Bahkan aku ingat bagaimana aku sama herannya seperti ketika aku pertama kali melihatmu. Satu-satunya gambar yang paling aku suka adalah postur tubuh yang kamu miliki saat mandi, ucap King Sui tersenyum cabul. Dasar bocah sangean, balas Wusuang kesal. Wusuang awalnya merasa kesal, tetapi pada akhirnya, dia sangat malu sehingga dia tidak bisa menunjukkan wajahnya. Matanya berkabut saat dia berkata dengan tidak menyenangkan, dasar bajingan. Aku melarangmu menyebutkan ini di masa mendatang. Satu-satunya jawaban King Sui untuk Wusuang adalah tawanya. Keduanya melanjutkan perjalanan mereka. Sesekali, ada orang yang melihat pasangan serasi ini. Sementara ada orang yang mengagumi mereka, ada juga orang lain yang cemburu, dan membiarkan kebencian mereka menguasai mereka. Tuan Muda Pan, apakah kamu melihat wanita itu di sana? Bagaimana dengannya? Dia tidak kalah dengan keindahan luar biasa dari surga duniawi, kan? Suara arogan berbicara. Hahaha. Bunga plum, anggrek, bambu, dan krisan memiliki kekuatan masing-masing. Sialan, aku tidak bisa mendapatkan wanita lain, tapi aku pasti harus mendapatkan yang ini. Suara bernada agak tinggi berbicara. Sementara suaranya sangat lembut, itu tidak luput dari telinga tajam King Sui. King Sui mengerutkan kening saat dia melihat ke arah sumber suara itu. Dia melihat beberapa orang berpakaian cerah menatapnya dan Wenren Wusuang. Yang di depan adalah seorang pemuda tampan. Orang bisa mengatakan bahwa dia berasal dari keluarga kaya dilihat dari penampilannya yang arogan. Nona, namaku Pan Long. Saya senang bisa bertemu dengan Anda. Saya merasa bahwa takdir telah menyatukan kita, dan saya bertanya-tanya apakah saya mendapat kehormatan mengundang Anda ke Pan Residence sehingga saya bisa menjadi tuan rumah. Pemuda itu menggunakan suara lembut dan lembut saat dia berbicara dengan Wusuang. Maaf, tapi kami masih punya masalah yang harus diselesaikan dan harus segera pergi. Kami akan sangat menghargai jika kalian bisa memberi jalan bagi kami, jawab Wusuang. Wusuang berharap untuk menjaga sikapnya agar tidak terjadi masalah, dengan harapan tidak menyinggung orang saat mereka masih baru di tempat itu. Bagaimanapun, ini bukan kota 100 Miles. Nona, Tuan Muda Pan kita adalah Tuan Muda dari klan Pan, dan merupakan sosok yang cukup terkemuka di gerbang barat negara Changlang. Tuan Muda kami juga merupakan pelindung dari Sekte Pedang Langit, ucap Pan Long, berdiri di belakang Tuan Muda,
seorang pria kurus yang bernama Pan Long memiliki tampilan licik saat dia tersenyum kepada Wu Xuang. "Saya minta maaf, kami sedang terburu-buru," jawab Wu Xuang. Mendengar Sekte Pedang Langit, Wu Xuang secara tidak sadar merasakan kebanggaan dan tertegun sesaat sebelum dia menjawab. Setelah mendengar Sekte Pedang Langit, King Sui tertegun sejenak sebelum dia tersenyum. Ekspresi ini terasa berbeda di mata Pan Long. Ini bukan pertama kalinya dia melihat ekspresi ini. Biasanya, akan ada peluang sukses yang lebih tinggi ketika ungkapan ini muncul. Begitu mereka mengucapkan Pan Residence, mereka akan bisa membuat para wanita mendengarkannya. "Dia sudah mengatakan bahwa kami sedang terburu-buru. Mengapa Anda begitu bertele-tele dan menahan kami? Tolong beri jalan," ucap King Sui memegang tangan Wu Xuang seolah-olah dia pamer. "Anak muda, ini gerbang barat. Anda lebih baik memikirkan ini." Tuan Muda Pan kami dengan murah hati menawarkan kemurahan hatinya. "Sebaiknya Anda tidak memaksa kami untuk memberikan jalan keluar yang sulit saat kami memberikan cara yang lebih mudah." Pria kurus itu berkata sambil tersenyum mengancam. Dia terbiasa sombong, jadi mengapa dia harus menahan caci maki dari King Sui yang jelas-jelas orang asing? King Sui tidak ingin membuat keributan. Sementara Sekte Pedang Langit adalah sekte terkemuka di negara Changlang, siapa yang tahu jika ada ahli tersembunyi lainnya. Selain itu, tidak ada yang tahu apa yang terjadi di sini. Jika dia terbunuh, kerugiannya akan lebih besar daripada keuntungannya. Mendengar bahwa klan Pan masih mengandalkan status pelindung dari Sekte Pedang Langit, dia tidak lagi takut. Bahkan jika orang ini akan menjadi keluarga di masa depan, dia masih perlu memberinya pukulan. King Sui tidak tahu bahwa status pelindung Sekte Pedang Langit sangat bereputasi di negara Changlang. Pan Long mengandalkan Pan Yan, yang adalah pelindung Sekte Pedang Langit, untuk mendapatkan banyak keuntungan di sekitar gerbang barat. Karena King Sui tahu identitas orang-orang ini, King Sui tidak perlu lagi bersikap santai. "Jalan keluar yang sulit, cepat pergi dari sini," ucap King Sui dan langsung mendaratkan tamparan berat. Wush, plak, wush, buom. Tamparan King Sui mengirim pria muda kurus itu terbang hingga menabrak dinding. "King Sui," ucap Wu Xuang panik. "Sudah lupakan saja," jawab King Sui santai. King Sui menarik Wu Xuang dengan ringan melangkahkan kakinya. "Dasar bajingan, pergi setelah memukuli seseorang," ucap tuan muda itu. Tuan muda itu tidak pernah tidak dihormati seperti ini sebelumnya. Meskipun klan Pan tidak dianggap sebagai klan super besar, mereka masih terkenal di gerbang barat selama 100 tahun terakhir. Selain itu, kepala klan Pan berhubungan baik dengan penguasa kota. Dia juga orang yang selalu berhasil di gerbang barat. Meninggalkan, "Mengapa aku harus pergi sebelum memukulimu? Baiklah, aku akan memukulmu juga," ucap King Sui menyeringai dan memberinya pukulan keras. Wush, buak, buom. Tuan muda itu juga dikirim terbang hingga menabrak dinding. Hoek, tuan muda itu memuntahkan seteguk darah. Kelompok orang yang tidak berguna ini telah mengandalkan reputasi keluarga mereka untuk memberikan beban. Mereka terus menindas yang lemah, tetapi takut pada yang kuat. Sementara mereka memanfaatkan rakyat jelata yang baik hati, mereka sendiri tidak memiliki apa-apa. Kultivasi mereka sangat lemah sehingga menyedihkan. Sementara ada orang-orang yang berada di level komandan bela diri dan beberapa yang berada di puncak level komandan bela diri, King Sui dengan mudah menangani mereka. Pan Long sekarang penuh dengan penyesalan. Pria parubaya, yang berada di puncak level komandan bela diri dan telah melindungi Pan Long, telah memberitahu tuannya bahwa pemuda itu adalah seorang ahli Xiantian dan bahwa dia tidak punya cara untuk melawan. King Sui dengan mudah pergi bersama Wu Xuang dan langsung menuju ke Sekte Pedang Langit. King Sui tidak bisa menahan senyum ketika dia mengingat kembali keadaan yang dihancurkan di mana Pan Long telah ditinggalkan. Tidak disangka katak ini bernafsu pada daging angsa. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia bisa dibandingkan dengan kodok seperti aku? King Sui berkata dengan senang hati. Puff. Wenren Wu Xuang dengan menawan tertawa mendengar kata-kata King Sui.
3 hari kemudian, King Sui memandangi gunung pedang di negara Changlang yang memanjang hingga 1000 li. Pegunungan itu miring seolah-olah pedang raksasa sedang mengarah ke langit. Inilah alasan dari namanya, Sekte Pedang Langit. Sekte Pedang Langit berada di puncak Gunung Pedang. King Sui dan Wu Suang mengikuti tebing kasar dan jalur gunung yang hampir tidak bisa mereka capai ke titik tengah di puncak Gunung Pedang. Baru setelah itu mereka tahu bahwa ada tangga lebar dan tinggi menuju ke puncak. Tangga menuju awan membuat King Sui dipenuhi dengan kekaguman pada tempat tersebut. Tangga menuju awan berkelok-kelok dan melengkung, seolah-olah itu adalah naga yang berkelok-kelok dan melayang. Siapa yang berada di sana? Saat mereka berbelok di sudut, teriakan menggema dan diikuti oleh kemunculan 2 pemuda berbaju kuning. Saya King Sui dari kota 100 Miles, murid Ye Jiange. Saya akan sangat menghargai jika kalian berdua bisa membantu saya memberitahu guruku atas kedatangan saya, ucap King Sui dengan hormat. Anda King Sui, satu-satunya murid dari guru bela diri Bibi Jiange. Pemuda itu bertanya dengan heran. King Sui tercengang, Anda tahu tentang saya? Ucap King Sui terkejut. Tentu saja. Hampir semua orang di Sekte Pedang Langit tahu tentang Anda. Bibi bela diri Jiange mengatakan bahwa dia tidak akan menerima murid lagi. Sekarang, semua orang ingin tahu pria berpengaruh seperti apa yang mampu mengubah pikiran Bibi Jiange yang hebat, ucap pemuda itu. King Sui tidak bisa menahan senyum pahit ketika dia mendengar kata-kata pemuda itu. Tampaknya gurunya yang seperti Dewi memiliki status unik di Sekte Pedang Langit. Jadi, bagaimana perasaanmu setelah melihatku secara langsung? King Sui berkata sambil tersenyum kecil. Lebih baik mendengar desas-desus daripada melihatmu secara langsung. Hehe, jangan tersinggung, tetapi Anda tidak terlihat memiliki kekuatan yang luar biasa. Meskipun, tampaknya penampilan Anda sangat menarik bagi wanita, ucap pemuda itu. Setelah berpikir sejenak, pemuda itu tertawa kecil dan melirik Wenren Wu Suang. King Sui murung karena dia merasa pemuda ini memiliki perasaan negatif terhadapnya. Namun, kepribadiannya lugas dan jujur. King Sui selalu memiliki kesan yang baik terhadap tipe orang seperti ini. Dia tidak menyukai pembohong bermuka dua yang bertindak satu arah di depan seseorang dan di belakang punggungnya. Kalau begitu, bisakah kita naik sekarang? Ucap King Sui. King Sui mengangkat kepalanya untuk melihat langkah-langkah yang tak terhitung jumlahnya. Aku akan membawa kalian ke sana. Atasan memberi perintah bahwa, siapapun yang saya temui, saya harus membawa mereka ke aula utama, ucap pemuda itu sambil tersenyum. Kalau begitu, terima kasih, jawab King Sui dengan tenang. Tidak masalah. Saya murid paling biasa di sini. Saya Huang Liang. Jika Anda tidak memiliki kesan buruk tentang saya, maka saya berharap untuk tetap berhubungan dengan Anda di masa depan. Pemuda itu berkata dengan riang. Oke, jawab King Sui. Nada suaranya di telinga pemuda tampak agak mencemooh, tetapi pemuda itu tidak tersinggung. Sekte Pedang Langit memiliki hampir 10.000 murid. Untuk diterima menjadi murid salah satu dari 10 sesepuh, seseorang membutuhkan kualifikasi yang diperlukan. Oleh karena itu, adalah normal bagi murid biasa seperti dia, yang masih harus mengambil giliran untuk menjaga gunung, untuk dicemooh. King Sui sama sekali tidak akan mencemooh orang-orang seperti ini. Sayangnya, Huang Liang tidak mengetahui hal itu sekarang. Saat mereka maju dengan cepat, ketiganya mengikuti tangga yang sepertinya menuju ke surga. Selama berjalan, mereka melihat beberapa pemuda berpakaian kuning yang juga bergerak cepat. Ketika mereka melewati Huang Liang, mereka berkata bahwa mereka perlu mengurus beberapa urusan di luar. Tidak kurang dari setengah jam bagi mereka untuk akhirnya mencapai ujung tangga. Mereka melihat hamparan tanah luas yang seolah-olah seperti pedalaman. Mereka bisa melihat banyak murid Sekte Pedang Langit dengan pakaian kuning, hijau, biru, merah tua, dan ungu berjalan-jalan. Kekuatan setiap orang di Sekte Pedang Langit diwakili oleh warna pakaian mereka, membagi kekuatan dan status mereka. Dengan melihat sekilas,
mereka dapat melihat bahwa pakaian kuning adalah yang paling rendah. Ungu untuk pelindung. Mereka yang berada di atas pangkat elder mengenakan apapun yang mereka suka. Misalnya, Bailey Jingwei menyukai emas sementara Ye Jianghe suka memakai pakaian putih salju. Tempat ini dibuat dengan mencukur puncak pegunungan di sekitarnya. Dengan adanya puing-puing tersebut, mereka membentuk potongan-potongan tanah datar yang saling terhubung. Banyak aula berdiri di sekitar, tetapi orang tidak dapat melihat ujung aula dengan sekali pandang. King Sui menghela nafas. Berdiri di puncak yang tinggi dan tegak ini, dia bisa merasakan bahwa pengaruh spiritual di sini sangat melimpah dan kental. Dia bisa melihat bahwa awan di sekelilingnya jelas dan berbeda. Kemegahan dan kemegahan mereka membuatnya merasa seolah-olah berada dalam mimpi. Ketika King Sui melihat pemandangan yang indah ini, dia mendengar ledakan tawa nyaring. Kemudian, dia mendengar suara familiar Bailey Jingwei. King Sui, kamu akhirnya datang. Bailey Jingwei tampaknya tidak berbeda dari pertama kali King Sui bertemu dengannya. Dia memiliki wajah muda meskipun rambutnya putih, dan alisnya tampak tumbuh sedikit lebih panjang. Namun, energinya jauh lebih tangguh dari sebelumnya, yang menunjukkan kepada King Sui bahwa dia telah pulih. Orang tua, kamu tidak perlu datang ke sini secara pribadi. Panggil saja aku, dan aku akan ada untukmu, ucap King Sui membungkuk dengan hormat. Apa yang kamu katakan? Jika kau di sini, maka aku yang harus menyambutmu untuk melihatmu, apapun yang terjadi. Gurumu akan segera datang. Dan ini, gadis kecil ini sangat berbakat, ucap Bailey Jingwei terkekeh. Dia menatap ke arah Wenren Wusuang. Dia pacarku. Aku ingin melihat apakah Anda akan menerimanya sebagai murid Sekte Pedang Langit. King Sui berkata dengan patuh di bawah tatapan, mengancam Wenren Wusuang. Aku menerima. Tentu saja aku terima. Hari ini, Sekte Pedang Langit kita memiliki pelindung lain, ucap Bailey Jingwei berkata secara terbuka. Pada saat itu, King Sui melihat gurunya yang seperti dewi. Pakaiannya masih seputih salju. Kecantikan alaminya yang bisa menggulingkan kerajaan memancarkan temperamen yang transenden dan murni. Suasana hati King Sui menjadi tenang namun gembira saat dia melihat Ye Jianghe. Perasaan itu sangat aneh. Sudut mulutnya ditarik ke belakang untuk mengungkapkan lekukan kecil namun mempesona ketika dia melihat King Sui. Kamu datang. Apakah kamu sudah selesai mengurus semuanya? Ucap Jianghe dengan senyuman ramah. Belum semuanya guru, aku akan menyelesaikan masalahku setelah aku mencapai kekuatanku yang sebenarnya setelah beberapa tahun, jawab King Sui tersenyum dan melihat wanita seperti dewi ini. Dia tanpa sadar teringat wanita agung yang serupa, yang kecantikannya dapat merusak negara dan menyebabkan penderitaan bagi orang-orang. Dia adalah wanita yang berdiri di atas burung raksasa bersayap emas. Ayo pergi ke aula utama, Suksu. Ada banyak orang di sini. Bailey Jingwei berkata sambil melihat murid-murid Sekte Pedang Langit dengan pakaian warna-warni mereka berjalan-jalan. Keempatnya berjalan menuju aula tertinggi dan paling megah di dekatnya. Gurumu sangat cantik. Dia sama sekali tidak kalah dengan wanita di atas burung raksasa bersayap emas, ucap Wenren Wusuang lirih kepada King Sui. Mereka berdua yang terakhir berjalan menuju ke aula. King Sui tersenyum sebagai balasannya. Kamu adalah Wusuang kan? Kamu sangat cantik, tidak heran anak ini akan bersamamu, ucap Ye Jianghe menoleh ke belakang dan tersenyum. Tapi Andalah yang cantik. Saat saya di depan Anda, saya merasa iri pada Anda, jawab Wenren Wusuang sambil tersenyum. Dia juga sedikit gugup. Wusuang benar-benar tahu harus berkata apa. King Sui, besok kami akan mengadakan upacara untukmu dan Wusuang, untuk meresmikan kalian masuk ke Sekte Pedang Langit. Kami juga akan mengumumkan bahwa Wusuang adalah pelindung ke-99, ucap Bailey Jingwei berkata secara terbuka. Kenapa tidak sekalian mengumumkan bahwa aku adalah pelindung ke-100? King Sui berkata setelah berpikir sedikit. Mengapa? Apa kamu juga menerobos Xiantian? Ye Jianghe bertanya terkejut. Aku seharusnya menerobos, tapi orang tidak bisa melihat tingkatanku.
Bahkan aku sudah membunuh 3 pembudidaya Xiantian dan Raja Ular Cincin Emas binatang iblis Xiantian lainnya. Dan bahkan aku membawa kulitnya. Saat ini, mereka masih setengah jalan ke atas gunung. Mata cerah Baili Jingwei bersinar lebih terang. Sudut mulut Ye Jianghe memunculkan senyum menawan dan luar biasa, membuat matahari dan bulan kehilangan warnanya. Jianghe, kamu benar-benar menangkap harta karun kali ini. Potensi King Sui tidak dapat diukur di masa depan. Siapa yang berani mengatakan bahwa puncak kabut awan Anda tidak memiliki siapapun di masa depan? Anda juga akan meminta seseorang untuk berpartisipasi dan menggunakan puncak kabut awan Anda dalam pertempuran sekte. Anda bahkan dapat bergabung dalam pertempuran pertukaran bela diri antar wilayah, gumam Baili Jingwei dalam hati. Tetua, guru, siapa orang yang paling tepat untuk diikuti Wu Suang? Ucap King Sui bertanya sambil tersenyum. Dia akan menjadi yang terbaik di bawah adik perempuan ketiga kami, Su King. Fraksinya hanya memiliki wanita, jadi semua teknik hanya bisa dikembangkan oleh wanita, jawab Baili Jingwei tanpa sedikit pun keraguan. Terima kasih Tuan Tetua, Wenren Wu Suang berkata dan membungkuk dengan hormat. Haha. Mari kita panggil mereka semua hari ini. Ayo kita makan dulu. Baili Jingwei tertawa dan berkata dengan lugas. Tak berselang lama, 8 pria dan wanita masuk berturut-turut. Usia mereka bervariasi, tetapi mereka semua memancarkan energi yang hanya dapat dipancarkan oleh pembudidaya Xiantian. Suara yang dalam terdengar dan 8 orang secara bertahap memasuki ruangan. Ada pria dan wanita dalam berbagai usia, tetapi mereka semua memancarkan aura Xiantian yang kuat ke atas. Pemimpin kelompok itu adalah seorang ahli paruh baya yang tinggi, cerdas, dan tampan. Dia tersenyum tipis dan memiliki keanggunan yang tak terlukiskan. Meskipun rambutnya beruban, itu hanya menambah pesona kejantanannya dan memberikan kesan bahwa dia telah melalui banyak hal. Orang yang telah berbicara sebelumnya adalah pria yang mengesankan ini. Hanya ada satu wanita di antara mereka dan dia menonjol dari yang lain. Karena ini, King Sui memperhatikannya dalam sekejap. Semua fitur-fiturnya memancarkan pesona yang anggun, wajah kecil, sosok yang berwujud baik dan mempesona, dada besar, dada montok, pinggang ramping, sepasang mata burung phoenix yang indah meninggi, dan bahkan ucapan dan sikapnya yang pendiam. Dia harusnya dipanggil bibi bela diri ketiga, Su King. Dia telah merawat dirinya sendiri dengan sangat baik sehingga dia terlihat seperti wanita muda yang sudah menikah di usia 30-an. Dia tidak terlalu tinggi dan bahkan bisa dianggap cantik, tapi dia memiliki tubuh yang sangat proporsional yang membuatnya tampak ramping dan halus. Sisanya adalah ahli pria yang lebih tua kecuali salah satu dari mereka tampak seperti pemuda, tetapi sebenarnya berusia 40-an. Selain Ye Jianghe, dia yang termuda di antara mereka. Kamu pasti King Sui. Kali ini, kami semua berkumpul terutama karena kamu telah menyembuhkan luka kakak bela diri tertua kami. Kami sama-sama ingin tahu tentang kamu, dan ingin berterima kasih kepada kamu. Aku tipe orang yang suka mengungkapkan pikirannya, jadi aku harap kamu mengerti. Pria anggun berambut putih terkemuka berkata sambil tersenyum. King Sui, ini adalah paman bela diri kedua Gongsun Sanqian yang juga penguasa sekte pedang langit. Ye Jianghe tersenyum dan memperkenalkannya pada King Sui. Aku ingin memberikan penghormatan kepada senior. Memang, aku juga suka mendengar kata-kata yang terus terang lebih daripada kata-kata munafik, bahkan jika mereka akan menjatuhkanku. King Sui membungkuk dan berkata, haha bagus, aku suka kamu. Aku telah mendengar cukup banyak tentangmu dari kakak bela diri tertua. Jika tidak ada orang asing di sekitar, aku lebih suka jika kamu memanggilku sebagai paman bela diri. Pria anggun itu tersenyum dan berkata dengan sepenuh hati. Ini adalah guru bela diri Bibi Su King ketiga. Ini adalah paman bela diri keempatmu. Ketika Su King diperkenalkan, King Sui mendengar tawa indah ditujukan kepadanya dari wanita muda yang cantik ini. Suaranya merdu dan bahkan sedikit sensual. Dia masih merasa senyumnya sangat indah. Selain matanya yang cerah dan giginya yang putih,
dia tampak sangat menawan. Su Qing, kami akan membiarkan Wu Suang belajar di bawah bimbinganmu. Ini kabar baik bahwa sekarang kamu memiliki satu murid lagi yang memiliki gelar pelindung, ucap Baili Jingwei tertawa. Wu Suang sangat cantik. Aku, Su Qing, telah mendapatkan murid yang luar biasa, ucap Su Qing dengan hangat memegang tangan Wenren Wu Suang. Murid memberi penghormatan kepada Anda guru, ucap Wu Suang membungkuk pada Su Qing. Haha, lupakan cara umum itu. Selain itu, kamu bergabung dengan kami setelah mencapai Xiantian. Sebagai gurumu, aku akan memberimu hadiah besar untuk menebusnya, ucap Su Qing sambil tersenyum. Jiange, murid muda yang kamu ajak masuk benar-benar menarik. Setelah 2 tahun lagi, bahkan paman bela diri kedua mungkin tidak akan sekuat dia, ucap Su Qing menatap Ye Jiange dengan licik. Su Qing, apa yang kau bicarakan? Ucap pria anggun itu dengan canggung. Dikabarkan bahwa banyak wanita dari Gunung Pedang yang naksir dengan rahasia penguasa yang kuat dan jantan ini. Su Qing sering menggodanya dengan ini. Ketika malam tiba, semua orang akhirnya berpisah ke puncaknya masing-masing untuk kembali ke tempatnya. Wu Suang, berlatihlah dengan baik dan jangan terpikat oleh orang lain. Jika tidak, aku masih harus merebutmu kembali, ucap King Sui saat dia pergi dengan enggan. Apa yang kau bicarakan? Baiklah, kamu juga, jawab Wenren Wu Suang dengan genit. Tidak jelas apakah King Sui bermaksud berlatih keras atau tidak jatuh cinta pada orang lain. King Sui, ayo pergi. Guru akan membawamu kembali ke Cloud Mist Peak. Ye Jiange berkata pada King Sui dan keluar dari aula. King Sui, ayo. Meragukan, King Sui melirik bangau putih salju yang diperintahkan Ye Jiange untuk naik. Cloud Mist Peak berbeda dari yang lain. Ini adalah puncak independen yang dikelilingi oleh tebing tak berdasar. Tanpa naik binatang terbang atau menjadi seseorang yang telah mencapai tingkat kultivasi alam martial Sein, hanya bermimpi untuk naik ke langit. Ye Jiange memasang dirinya ke bagian belakang bangau dan menjelaskan kepada King Sui. Martial Sein. Betapa jauh jarak itu untuk King Sui. Dunia 9 benua memiliki alam kultivasi yang berbeda, murid bela diri, prajurit bela diri, jenderal bela diri, komandan bela diri, Xiantian, raja bela diri, kaisar bela diri, dewa, dan ilahi. Masing-masing dibagi lagi menjadi 10 kelas. Meskipun dia adalah seorang Xiantian, itu bahkan lebih sulit untuk menerobos untuk mencapai ranah Martial King. Mencapai ranah bela diri dari alam raja bela diri adalah tugas yang menakutkan dan sulit. King Sui dan Ye Jiange berdiri berdampingan di atas bangau putih saat mereka dikelilingi oleh awan dan kabut. Melihat langit berbintang yang luas dan tak berujung di kejauhan, rasanya seolah-olah manusia adalah makhluk yang lemah dan tidak penting. Mungkin karena ini adalah pertama kalinya dalam perjalanan terbang, King Sui sangat bersemangat. Bagian belakang bangau putih salju begitu lebar sehingga mirip dengan alun-alun kecil. Bulu seputih saljunya sekuat baja. Mereka tiba di Cloud Mist Peak dengan sangat cepat. King Sui melihat puncak gunung yang diselimuti awan dan kabut. Kabut di sana jelas lebih tebal daripada di tempat lain. Guru, apakah Anda tinggal sendirian di Cloud Mist Peak selama bertahun-tahun ini? King Sui melihat ke puncak gunung yang sunyi dan merasakan kesedihan. Dia bisa melihat lapisan rumput liar dan perkebunan yang lebat di kejauhan. Bahkan ada tangisan hewan sesekali. Tepat sekali. Bukankah itu akan menjadi dua di masa depan? Ye Jiange tersenyum dan berkata sambil menepuk bangau salju. Setelah Ye Jiange menepuknya beberapa kali, bangau salju mengeluarkan 2 teriakan dan terbang pergi. Ayo pergi, aku akan membawamu berkeliling Cloud Mist Peak. Karena guru mengatakan bahwa guru tidak akan menerima murid manapun sejak awal, dan karena guru memiliki bangau putih salju, tempat Cloud Mist Peak diberikan kepada guru. Aku tidak menyangka akan membawamu masuk. Sepertinya aku masih yang memiliki motif egois, ucap Ye Jiange memandang King Sui dengan lembut. Tempat itu berangin kencang dengan tangga lebar yang mengarah ke puncak. Ini menambahkan aura ilahi dan khusyuk padanya.
Keduanya berjalan di sepanjang tangga dan mengobrol tentang hal-hal sepele. Selain kabut yang menyelimuti, keduanya tampak seperti dewa. Ye Jiange tampil lebih luar biasa, seolah-olah dia adalah makhluk yang bisa melampaui dunia. Di puncaknya, ada aula tinggi dan bergengsi lainnya. Namun, itu tidak sebesar yang ada di puncak pedang langit. Di belakang aula ada deretan kamar. King Sui tahu bahwa di puncak lain, mereka akan menampung murid-murid paman bela diri dan murid bibi bela diri. Mereka harus bergiliran untuk tinggal di kamar ini. Guru, apakah Anda merasa kesepian? Selama guru tinggal di gunung ini sendirian, King Sui bertanya kapan dia merasakan kesunyian tempat itu. Kesepian, mungkin di masa lalu. Saat kamu terbiasa dengan kesepian, kamu akan menyadari bahwa seseorang juga bisa merasa kesepian saat membuat masalah, ucap Ye Jiange lembut. Ada pesona dan kesengsaraan yang tak terlukiskan dalam kata-katanya. Apakah yang kamu maksud adalah hati wanita yang kesepian? Kamu bajingan, kata-kata sampah apa yang kamu muntahkan? Apakah kamu minta kupukuli? Ye Jiange berbicara dengan nada yang jarang dia gunakan. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.